Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini, aku akan membahas alur film Robin Hood yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang melawan raja dan mencuri uang dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Menceritakan tentang kerajaan Inggris pada pergantian abad ke-12, di Nottingham terdapat sebuah kelompok pencuri dari keluarga Walter, yang dimana mereka mencuri hasil panen bahkan kuda dari keluarga Marion Walter ini. Kembali ke masa sekarang di mana pemuda kita yang bernama Bang Robin ini yang berada di medan perang tapi baru saja pulang dari perburuan. Di sisi lain, di medan perang kita melihat sang Raja Richard yang baru bangun dari tidur nyamannya ini langsung kembali ke medan perang untuk memberi komando agar dapat menerobos benteng musuh. Sementara Bang Robin ini sedang mengarahkan temannya untuk mengantuk kantung minyak, tapi naas, temannya malah nyangkut dan Bang Robin pun harus menyelamatkannya dan kembali untuk meledakkan kantong itu. Kembali lagi ke medan perang di mana sang Raja Richard sedang bosan dan keluar untuk melihat kegiatan para prajuritnya. Tetapi dia mendapati Abangda Robin sedang berkelahi dengan temannya yaitu Little John. Karena perkelahian mereka, tanpa sengaja Bang Robin dan Little John menendang sang raja, dan mereka semua pun berlutut. Sang raja pun menanyakan tentang perang yang telah dilewatinya kepada Robin. Tetapi jawaban Bang Robin membuat sang raja mempisum mereka semua dan terlibat perkelahian dan tidak diikutsertakan perang. That'll be the worst. You want to hang us? No, this will be the 1 minute of service. Pasukan Raja Richard berhasil mendobrak gerbang musuh, tetapi naas Raja Richard malah ditembak oleh seorang koki yang lagi hoki. Di saat Raja Richard meninggoy, ada seorang teman Bang Robin yang melihatnya. Dia pun langsung bergegas menuju tempat Bang Robin untuk memberikan informasi jika Raja sudah meninggoy. Dia pun membebaskan Bang Robin beserta teman-temannya dan mereka pun melarikan diri dari medan perang. Dikarenakan Raja Richard telah meninggoy, pasukan inti ini pun ingin kembali ke kerajaan dan mengembalikan mahkota. Tetapi naasnya, mereka dikepung oleh seorang pengkhianat. Pengkhianat tersebut bernama Godfrey, yang berniat membunuh raja di pertengahan jalan. Tetapi ternyata yang ditemuinya adalah Robert Locksley yang pergi untuk mengantar mahkota raja, karena raja sudah tiada. Tetapi kuda yang membawa mahkota raja pergi dan tanpa sengaja Bang Robin melihat kuda itu yang sedang dikejar. Dan Bang Robin pun mengikutinya dan mendapati jika si botak Godfrey sedang membantai pasukan kerajaan dan mereka pun membalas serangan. Bang Robin dan kawan-kawan pun melihat para pasukan yang terbantai dan mendapati Robert Locksley yang sedang sekarat. Robert Locksley pun memberikan semua permintaan terakhir kepada Bang Robin untuk memulangkan pedang yang dia ambil dari ayahnya. Dan itu menjadi kesempatan Bang Robin untuk pergi dari medan perang dengan aman. Kembali ke kampung halaman Nottingham, kita melihat Marion yang sedang membajak tanah tiba-tiba didatangi oleh abang satu ini, kita sebut saja Omes, mendatangi Marion yang dimana Marion sudah ditinggal Robert Locksley selama 10 tahun. Si Omes yang sudah sangat suka dengan Marion ini pun menyerobotnya. Husband of your visit when he returns home. Husband. Kembali kepada abang dah kita Robin yang sedang menuju rute pelarian raja dan menyamar sebagai Robert Locksley untuk mengantarkan mahkota raja.
Sepanjang perjalanan, Bang Robin pun memperhatikan pedangnya dan melihat sebuah pepatah yang dimana Bang Robin merasa tidak asing dengan kata-kata tersebut. Keesokan harinya, Bang Robin pun sampai di London untuk memulangkan mahkota raja. Kapal itu disambut meriah oleh kerajaan, tetapi sang ibu ini merasa ada yang aneh dan menghentikan sambutan meriah menjadi sambutan duka. Dan karena raja telah meninggoy, maka sang adik yaitu John harus diangkat menjadi raja berikutnya. Dan setelah baru saja dilantik menjadi raja, John pun ini berniat memberikan cincinnya kepada Bang Robin, tetapi dia hanya mengejek Bang Robin dan pergi begitu saja. Dan dari kejauhan, si botak sudah kembali dan menyambut temannya yang sudah menjadi raja ini. Tetapi karena dia melihat orang yang mengantarkan mahkota raja dan mengaku sebagai Robert Locksley masih hidup, dia pun mengirimkan anggotanya untuk mengikuti Bang Robin. Sampai di malam hari, di mana Bang Robin bersama pasukannya sedang istirahat, dan Bang Robin pun mengubah rencananya untuk tetap kembali memulangkan pedang itu ke Nottingham. Tetapi pada saat istirahat, Bang Robin dan kawan-kawan malah dirampok oleh sekumpulan orang yang sebelumnya mencuri dari gudang Marion Locksley. Tetapi perampok itu cukup pintar, dan tiba-tiba saja pasukan si botak datang, dan karena hal itu pun mereka harus bertempur. Setelah bertempur, mereka pun sampai ke Nottingham dan bertemu dengan seorang pendeta yang sedang meternak madu ini dan memberitahukan arah untuk menuju ke rumah Marion Locksley. Bang Robin pun bertemu dengannya, tetapi Bang Robin mengira jika itu hanyalah pembantu. Robin dan Marion pun masuk ke dalam rumah untuk membawakan kabar duka jika anaknya telah meninggoy. Dan Robin ingin memulangkan pedang yang diambil anaknya. Tapi Pak Tua Walter ini yang sebenarnya mengetahui latar belakang Robin pun menyuruhnya untuk tinggal di rumah itu dan menyuruhnya mandi karena dia sangat bau. If you take off the cordless, find lacings at the back of the tower. Di malam hari pun mereka bercerita sambil makan malam. Nampak sebenarnya Bang Robin menyukai Marion, dan hal itu pun terpikirkan oleh si Pak Tua karena anaknya sudah lama pergi ke medan perang dan ternyata meninggoy. Pak Tua Walter ini pun akhirnya menyuruh Marion menikah dengan Bang Robin, tetapi Marion marah dan pergi dari situ. Bang Robin dan Marion yang memperkenalkan diri mereka kepada para warga sebagai anak dari tuan tanah, tetapi mendapati teman-temannya yang baru saja menghabiskan malam yang panjang. I trust you had a story. A bit brash, but well played nonetheless. Setelah itu mereka pergi ke sebuah gereja di sana dan melihat jika sedang mempersiapkan barang yang akan dibawa ke York, tempat Paulus berada untuk mengantarkan bahan pangan, yang dimana para warga sendiri kesusahan untuk makan, tetapi Bang Robin yang tahu mengenai bisnis gelap pastor ini pun bernego dengannya agar bahan pangan itu tidak sampai di sana. Nottingham bread. Tibalah di malam hari di mana Bang Robin dan kawan-kawan yang sedang di dalam gereja menyusun rencana untuk mengambil bahan pangan itu kembali. Mereka pun merampok kereta kuda itu dan mengambil bahan pangannya untuk warga sekitar. It'll be your last. Evening. Bud, The Lord take it. we shall give it back. Tibalah di malam hari di mana para warga di Nottingham sedang mengadakan pesta. William datang menemui teman lamanya yaitu Walter untuk meminta warga Nottingham bergabung karena bangsawan yang berada di utara berniat untuk melawan raja. Dan di saat itu juga, Walter menceritakan siapa sebenarnya Bang Robin ini. Dan yang ternyata Abang dan Robin kita ini sebenarnya anak dari kaum bawah, tetapi seorang revolusioner yang sangat dihargai para bangsawan. Dan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya, dan Bang Robin pun dibawa entah kemana pada saat itu. Setelah menceritakan itu semua, Bang Robin pun ditunjuk menjadi perwakilan dari Walter di pertemuan para bangsawan yang berniat untuk berperang kepada Raja John. Dan setiba di sana, dia membuka suara di perkumpulan yang sedang ricuh itu dan membuat permintaan kepada Raja John jika mereka semua membantunya, Raja harus berjanji untuk memberikan kebebasan demi hukum. To be safe from conviction without. And that king would be great. Raja John pun bersumpah jika dia akan memberikan kebebasan kepada mereka semua jika mereka semua mau bersatu untuk melawan Prancis
yang sedang dalam perjalanan ke Inggris ini. Tetapi William mendapatkan kabar jika si botak sudah menuju Nottingham, yaitu tempat Marion berada. Dan dapat kita lihat, pasukan si botak sudah membantai para warga di Nottingham dengan sangat sadis dan juga menangkap Kak Marion. Tak sampai situ saja, si botak Godfrey ini pun menyerang Walter yang bahkan tidak bisa lagi melihat dan mempermainkannya seperti anak-anak, tetapi si kakek sempat membuat luka di wajahnya dan itu membuat si botak marah dan menebasnya. Melihat Nottingham, kampung halaman pasukan kecil ini diserang habis-habisan, mereka pun menyerang para prajurit dengan cerdas, serta menyelamatkan Kak Marion yang hampir diperkongsi. Setelah Marion selamat, Marion pun melihat sang suami yang datang membawa pasukan dan ikut berperang dengan prajurit kecilnya untuk menyelamatkan warga yang dikurung dan nyaris dibakar. Dengan cepat Bang Robin dapat mengalahkan para musuh dan membuat mereka semua berlutut. Setelah mendapatkan informasi penting, Bang Robin pun menuju pesisir pantai yang dimana pasukan Prancis akan berlabuh di sana. Dan dapat kita lihat juga bahwa pasukan Prancis sudah mendekati pesisir pantai yang dimana si botak sudah menunggu. Tetapi ketika para prajurit Prancis baru saja sampai dan sambutan anak panah pun terjadi. Setelah mengurangi pasukan dengan anak panah usai, Bang Robin dan pasukannya pun turun untuk bertempur dengan si botak. Tetapi Kak Marion yang tadinya di kampung halaman kini ikut berperang dengan Bang Robin dan inilah pertempuran puncaknya. Melihat Bang Robin yang bersinar melawan musuh, si Raja Cupu ini nggak mau ketinggalan dan ikut berperang. Tak hanya dia, Pak Pastor pun ikut berperang. Tetapi di tengah pertempuran, Kak Marion melihat si botak yang sebelumnya membunuh Walter kakek tua itu, atau ayah mertua, tak tahan dan ingin membalas dendam untuk si kakek. Tetapi naas, dia malah sekarat dibuat. Untungnya Bang Robin datang tepat waktu di mana Bang Robin menjadi final battle dengan si botak yang sebelumnya gagal dipanah dan mereka pun bertarung dengan sengitnya sampai Bang Robin pun nyaris kejepit oleh kapal dan si botak lari. Tetapi Bang Robin yang masih selamat ini pun memanahnya dari kejauhan dan inilah yang terjadi. Perang pun telah usai dan diselesaikan oleh Bang Robin dan sorakan kemenangan itu pun tertuju kepada Bang Robin yang membuat sang raja iri. Setelah pertempuran berakhir, kini saatnya Raja John harus menepati janjinya kepada para warga. Tetapi bukannya memberikan mereka kebebasan, kini Raja John mengabaikan sumpahnya dan menetapkan Bang Robin sebagai penjahat dengan hukuman meninggoy dan diburu selama sisa hidupnya. Sementara di Nottingham, kampung halamannya Bang Robin sekarang, kita melihat Bang Robin yang berada di desa persembunyiannya ini hidup bahagia dengan Kak Marion, dan ini adalah awal mula legenda si Robin Hood tamat.